Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nimade Aguni Mayaswari, nomor absen 25 dari kelas 9J. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai parwa-parwa dalam Mahabharata. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Mahabharata. Mahabharata terdiri dari dua suku kata, yaitu kata Maha dan kata Brata. Kata Maha berarti besar dan kata Brata berarti bangsa Brata. Jadi, Mahabharata dapat diartikan sebagai cerita agung dalam keluarga besar Bharata. Mahabharata menjelaskan kehidupan keluarga besar Bharata dan menceritakan pecahnya perang saudara antara Pandawa dan Kaurawa. Mahabharata disusun oleh Maharsi Vyasa. Mahabharata masuk dalam kitab Itihasa. Pengertian Itihasa. Itihasa adalah kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan kesatria atau raja pada masa lampau. Itihasa terkenal menjadi dua bagian, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Yang kita bahas saat ini adalah Mahabharata. Mahabharata adalah karya sastra yang ditulis oleh Maharsi Vyasa yang dibantu oleh Dewa Ganesha. Terdiri dari 18 bagian yang disebut sebagai Asta Dasa Parwa. Asta berarti 8, Dasa berarti 10, dan Parwa berarti bagian. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab Mahabharata disusun oleh Vyasa Krishna Dwipayana di India sekitar 400 sebelum Masehi. Tadi saya sempat mengatakan bahwa Resi Vyasa dibantu oleh Dewa Ganesha. Nah, kenapa sih Dewa Ganesha itu membantu Resi Vyasa? Jadi, Dewa Ganesha membantu Resi Vyasa itu karena kepintaran yang dimiliki oleh Dewa Ganesha. Resi Vyasa sempat mengatakan bahwa siapapun boleh membantu saya dengan syarat harus menulis tanpa henti dan sambil saya menceritakan kisah-kisah Mahabharata tersebut. Dewa Ganesha siap membantu Resi Vyasa karena kepintaran yang dimilikinya. Ia menulis tanpa henti sepanjang 2 tahun dan Resi Vyasa menceritakan kisah-kisah tersebut. Tetapi di pertengahan, pena yang digunakan oleh Dewa Ganesha patah, sehingga dia mematahkan satu taringnya agar bisa melanjutkan penulisan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas bagian-bagian Asta Dasa Parwa. Yang pertama adalah Adi Parwa atau buku pengantar. Yang kedua adalah Sabha Parwa atau buku persidangan. Yang ketiga adalah Wana Parwa atau buku pengembara di hutan. Yang keempat adalah Wirata Parwa atau buku di negeri Wirata. Yang kelima adalah Udyoga Parwa atau buku usaha dari persiapan. Yang keenam adalah Bhisma Parwa atau buku Mahasenapati Bhisma. Yang ketujuh adalah Drona Parwa atau buku Mahasenapati Drona. Yang kedelapan adalah Karna Parwa atau buku Mahasenapati Karna. Yang kesembilan adalah Salya Parwa atau buku Mahasenapati Salya. Yang kesepuluh adalah Sauptika Parwa atau buku penyerbuan di waktu malam. Yang kesebelas adalah Stri Parwa atau buku janda. Yang kedua belas adalah Santi Parwa atau buku kedamaian jiwa. Yang ke-13 adalah Anusasana Parwa atau buku ajaran. Yang ke-14 adalah Aswamedika Parwa atau buku Aswameda. Yang ke-15 adalah Asrama Wasika Parwa atau buku pertapaan. Yang ke-16 adalah Mausala Parwa atau buku senjata gada. Yang ke-17 adalah Mahaprastanika Parwa atau buku perjalanan suci. Dan yang terakhir adalah Swarga Rohana Parwa atau buku naik ke surga. Nah, dari ke-18 parwa ini, saya akan menjelaskan 5 parwa yang menurut saya paling menarik. Di mana yang pertama ada Wana Parwa, ada Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Wasika Parwa, dan yang terakhir adalah Swarga Rohana Parwa. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang Wana Parwa. Nah, alasan saya memilih Wana Parwa yaitu karena kitab ini menceritakan tentang para Pandawa dan Drupadi yang melakukan pengasingan ke hutan selama 12 tahun akibat para Pandawa kalah judi.
hingga akhirnya mereka harus menerima atau menanggung konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat, dan melakukan penyamaran selama 1 tahun. Wana Parwa. Wana Parwa atau buku pengembara di hutan merupakan kitab ketiga atau bagian ketiga dalam Astadasa Parwa. Kitab ini menceritakan kisah para Pandawa dan Drupadi di tengah hutan. Mereka bertemu dengan Resi Vyasa, seseorang yang mengajarkan ajaran Hindu kepada Pandawa dan Drupadi, istri mereka. Atas saran Resi Vyasa, Arjuna pun melakukan pertapaan di Gunung Himalaya untuk memperoleh senjata sakti yang kelak digunakan untuk Batara Yuda. Kisah sang Arjuna yang melakukan pertapaan di Gunung Himalaya menjadi inspirasi untuk menulis Kakawin Arjuna Wiwaha. Nah, nilai moral yang terdapat pada Wana Parwa ini yaitu masuk ke dalam nilai moral tanggung jawab, di mana mereka mampu memperhitungkan dan mentanggungjawabkan konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat. Dan nilai moral yang kedua adalah tentang kejujuran, di mana mereka berani melakukan hal yang benar. Bagian yang kedua adalah Anusasana Parwa. Alasan saya memilih Anusasana Parwa adalah karena kitab ini mampu mengajarkan saya untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada orang, yang dimana nantinya orang yang kita tinggalkan dapat dituntun dan dapat mencari jalan kebenarannya sendiri. Contohnya seperti Bhisma. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Anusasana Parwa. Anusasana Parwa atau buku ajaran merupakan bagian ke-13 dalam Astadasa Parwa. Kitab ini menceritakan tentang Yudhistira yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bhisma untuk menerima ajaran-ajaran Bhisma. Bhisma pun menjelaskan ajaran-ajaran agama Hindu dengan panjang lebar kepada Yudhistira, termasuk yang pertama kepemimpinan, pemerintahan yang luhur, pelajaran tentang menunaikan kewajiban, tentang mencari kebahagiaan, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya Bhisma yang sakti mangkat ke surga dengan tenang. Nilai moral yang terkandung dalam kitab ini adalah masuk ke dalam nilai moral kepedulian, di mana memiliki jiwa yang kasih dan peduli. Lalu bagian yang ketiga adalah Aswamedika Parwa. Buku Aswamedika Parwa atau buku Aswameda merupakan buku ke-14 dari Astadasa Parwa. Alasan saya memilih Aswamedika Parwa ini karena menceritakan kelahiran kembali Parikesit yang dibantu oleh Krishna, dan penyebab awalnya mengapa Yudhistira dikatakan sebagai Maharaja dunia. Aswamedika Parwa. Aswamedika Parwa ini menceritakan tentang kelahiran Parikesit yang sebelumnya tewas di dalam kandungan akibat atau karena senjata sakti milik Aswatama. Tetapi berkat bantuan Krishna, Parikesit tersebut dapat dihidupkan kembali. Kemudian Yudhistira melaksanakan atau melakukan upacara Aswameda. Untuk dapat menyelenggarakan acara tersebut, Yudhistira harus melepas seekor kuda. Kuda tersebut mengembara selama 1 tahun dan dibelakangi oleh pasukan Pandawa yang dipimpin oleh Arjuna. Mereka mengikuti kemanapun kuda ini pergi. Dan kerajaan-kerajaan yang dilalui oleh kuda ini harus tunduk kepada Yudhistira jika tidak mau perang. Tetapi sebagian mau tunduk, sedangkan sebagian lagi membangkang. Lalu mereka perang yang diwakili oleh Arjuna karena tidak atau membantah Yudhistira. Hingga pada akhirnya para raja di daratan India mengakui dan menerima Yudhistira sebagai Maharaja dunia. Nilai moral yang terkandung dalam kitab ini atau bagian ini adalah masuk ke dalam nilai moral rasa hormat, di mana kita tidak boleh menjatuhkan atau bahkan menghina orang lain yang tidak sependapat atau tidak setuju dengan kita. Dalam artian kita harus bisa menghargai, menerima, dan mengakui bahwa orang tersebut lebih baik atau lebih tinggi dari kita. Dan kita tidak boleh menimbulkan rasa iri atau rasa tidak terima dari hal tersebut.
Bagian selanjutnya adalah Asrama Wasika Parwa atau buku pertapaan. Nah, alasan saya memilih Asrama Wasika Parwa ini karena dari kitab ini saya dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang kita punya atau yang kita miliki suatu saat nanti akan dilepaskan dan tidak bisa dibawa mati. Sama halnya seperti Drestarastra, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya. Dengan ketulusan mereka menyerahkan kerajaan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan atau mengambil isi harta dari kerajaan tersebut. Asrama Wasika Parwa. Kitab ini atau bagian ini merupakan bagian ke-15 dalam Astadasa Parwa. Nah, kitab Asrama Wasika ini menceritakan tentang kisah Drestarastra, Gandhari, Kunti, Widura, Sanjaya yang menyerahkan kerajaan sepenuhnya kepada Raja Yudhistira, sedangkan mereka pergi ke hutan untuk bertapa. Kemudian Yudhistira mendatangi atau menghampiri tempat bertapa yang dilakukan oleh mereka. Tetapi Batara Narada datang ke hadapan para Pandawa dan menjelaskan atau mengatakan bahwa tempat pertapaan yang dilakukan oleh Drestarastra, Gandhari, dan Kunti telah terbakar habis oleh api suci mereka sendiri, sehingga mereka wafat dan menuju surga. Nilai moral yang terkandung dalam Asrama Wasika ini yaitu masuk ke dalam nilai moral nasionalisme, di mana berbagi untuk membuat kerajaan semakin maju, semakin jaya, dan semakin lebih baik untuk kedepannya. Oleh karena itu, kita harus saling berbagi dan tidak boleh serakah ya jika kita mempunyai sesuatu, karena sesungguhnya apa yang kita punya suatu saat nanti itu akan dikembalikan lagi. Bagian yang terakhir atau yang kelima adalah Swarga Rohana Parwa atau buku naik ke surga. Nah, alasan saya memilih Swarga Rohana Parwa ini karena kitab ini mengandung kesetiaan, tidak memikirkan diri sendiri, dan selalu ingat akan orang lain. Bagian ini merupakan parwa yang paling menyentuh menurut saya, di mana melihat perjuangan seorang Yudhistira yang menuju surga, yang bisa dibilang dengan kondisi yang tidak bisa dibilang mudah. Contohnya saat Yudhistira diuji melihat saudara-saudaranya dihukum di neraka dan diuji kesetiaannya melalui seekor anjing. Swarga Rohana Parwa. Swarga Rohana Parwa merupakan kitab terakhir atau ke-18 dalam Astadasa Parwa. Bagian ini atau kitab ini menceritakan akhir perjalanan suci yang dilakukan oleh para Pandawa dan Drupadi. Para Pandawa dan Drupadi melakukan perjalanan keliling mereka atau perjalanan terakhir mereka mengelilingi Batara Yuda menuju puncak Gunung Himalaya. Di kaki Gunung Himalaya, Yudhistira menemukan seekor anjing, dan hewan tersebut atau anjing tersebut menjadi pendamping perjalanan puncak mereka yang setia. Tetapi di pertengahan jalan menuju puncak, Drupadi, Sahadewa, Nakula, Bima, dan Arjuna meninggal dunia akibat terseret dosa yang telah mereka perbuat. Hanya Yudhistira dan anjing tersebutlah yang berhasil mencapai puncak karena kesucian hatinya. Tak lama kemudian, Dewa Indra datang untuk menjemput Yudhistira menuju surga. Tetapi dengan syarat, Dewa Indra tidak ingin anjing yang bersama Yudhistira tersebut ikut naik ke surga. Karena menurut Dewa Indra, anjing tersebut tidak suci dan tidak layak untuk masuk ke surga. Yudhistira menolak masuk Swarga Loka jika harus berpisah dengan anjing tersebut. Kemudian Dewa Indra pun heran kepada Yudhistira, kenapa ia tega meninggalkan saudaranya dan Drupadi tanpa melakukan pembakaran jenazah, tetapi lebih memilih tidak meninggalkan anjing ini. Yudhistira pun menjawab, bukan saya yang meninggalkan mereka, tapi mereka yang meninggalkan saya. Di sana kesetiaan Yudhistira telah diuji, di mana anjing tersebut berubah wujud aslinya menjadi Dewa Dharma. Lalu mereka bersama pergi ke surga menggunakan kendaraan Dewa Indra. Setibanya di sana, para Pandawa lainnya tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah Duryodhana dan adik-adiknya, di mana semasa hidupnya mereka hanyalah mengumbar angkara murka. Lalu Dewa Indra
menjelaskan kepada Yudhistira bahwa para Pandawa yang lainnya dan pahlawan-pahlawan yang lainnya sedang melakukan penyiksaan di neraka. Yudhistira memutuskan untuk tinggal di neraka bersama saudara-saudaranya. Tetapi melihat kondisi neraka yang dihiasi dengan darah-darah kental membuat Yudhistira untuk ragu tinggal di neraka bersama saudara-saudaranya. Tetapi Yudhistira dapat menguasai dan mengontrol dirinya sendiri sehingga ia tetap memutuskan untuk tinggal di neraka bersama saudara-saudaranya. Yudhistira merasa lebih baik tinggal di neraka bersama saudara-saudaranya yang baik hati daripada ia harus tinggal di surga tetapi ditemani oleh kerabat-kerabatnya yang jahat. Tiba-tiba pemandangan berubah menjadi indah. Dewa Indra datang dan mengatakan bahwa lagi Yudhistira telah lulus ujian. Dan sejak saat itu Dewa Indra menyatakan bahwa Panca Pandawa dan para pahlawan lainnya dikatakan sebagai penghuni surga. Nah, kitab ini menceritakan bahwa sesuatu untuk mencapai moksa sudah pasti ada saja hal yang menghambat atau membatalkan tujuan tersebut. Sama halnya seperti para Pandawa yang ingin menuju surga atau untuk mencapai surga, mereka melewati banyak begitu ujian, tetapi mereka melewati satu-satu hingga pada akhirnya mereka meninggal di perjalanan karena karma yang telah mereka perbuat selama masa hidupnya tidak baik. Hanya Yudhistira yang mencapai surga dengan tenang atau mencapai moksa karena semasa hidupnya Yudhistira mengamalkan ajaran Dharma. Nilai-nilai yang terkandung dalam Swarga Rohana Parwa ini adalah yang pertama, kejujuran, di mana setia untuk memihak keluarga, teman, dan kerabat lainnya. Jadi pada kitab ini dia setia memihak pada keluarga ya. Yang kedua adalah tanggung jawab, yaitu disiplin dan dapat mengontrol diri sendiri dalam keadaan apapun. Yang ketiga adalah kepedulian, yaitu memiliki rasa jiwa kasih dan peduli. Dan yang terakhir adalah rasa hormat, yaitu tidak menghina atau menjatuhkan orang yang derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi itu adalah semua sama. Kuncinya adalah saling menghargai dan tidak menghina. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak sengaja atau sengaja saya ucapkan. Semoga presentasi saya bisa diterima dengan baik. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.